Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vicky di sini. Dan di video kali ini saya akan kembali menjelaskan materi sosiologi, yaitu tentang stratifikasi sosial dalam perspektif ajaran Islam dan beserta contohnya secara konkret. Dan mari kita mulai videonya. Dalam pandangan Islam, stratifikasi sosial ini merupakan suatu sunnatullah ataupun hukum alam yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Stratifikasi sosial ataupun kelas sosial ini merupakan suatu kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, untuk memperkecil kesenjangan sosial ini, maka umat Islam pun atau agama Islam membentuk namanya konsep zakat. Nah, zakat ini bukanlah suatu pemberian dari orang kaya ke si miskin. Namun zakat ini merupakan suatu kewajiban secara teologis untuk umat Islam bagi mereka yang kaya atau mampu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, dari zakat ini akan sangat membantu iklim sosial antara si kaya dan si miskin. Nah, dari konsep zakat ini maka akan terbentuk suatu sosial yang sangat adil dikarenakan mampu menstabilkan perekonomian orang fakir dan miskin. Nah, jadi stratifikasi sosial dalam Islam itu lebih mengarah ke namanya keadilan sosial, yang dimana orang golongan kaya wajib membantu orang golongan miskin dan fakir. Yaitu dengan gimana caranya? Yaitu menerapkan konsep zakat ini. Nah, zakat ini sangat ditegakkan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang mampu secara ekonomi, kekuasaan dan kehormatan itu jangan terlena dengan adanya kekuasaan tersebut dan perekonomian tersebut. Dan jangan memikirkan harta sendiri dan jangan menggunakan harta itu untuk kepentingan sendiri, karena bahwasanya harta yang kalian miliki itu adalah ada juga harta orang lain yang wajib kalian keluarkan. Ya, walaupun Islam mengakui adanya kelas sosial, ada si kaya, si miskin, ataupun orang-orang yang hidupnya pas-pasan, namun Islam tidak ingin meniru adanya kelas sosial seperti orang Barat maupun Yunani. Islam itu lebih mengarah ingin terciptanya keadilan sosial. Sistem sosial yang ingin dicapai oleh Islam adalah sistem yang dinamis, yang mana saling kerjasama satu sama lain, saling membantu satu sama lain, dan tidak memandang adanya golongan si kaya maupun golongan si miskin. Dan Islam sangat memperhatikan yang namanya kesenjangan sosial agar tidak terjadi krisis sosial maupun krisis ekonomi. Dan berikut ada 4 contoh konkret stratifikasi sosial dalam perspektif ajaran Islam. Berikut diantaranya. Yang pertama, perbedaan ekonomi. Islam sangat mengakui adanya perbedaan kekayaan di kalangan masyarakat. Dan ya, walaupun semua muslim yang ada di dunia ini memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum Islam, namun kalau masalah perbedaan kekayaan satu sosial itu tidak bisa dimungkiri perbedaannya. Contohnya, adanya muslim yang kaya dan memiliki kekuasaan yang tinggi, ia mampu berkontribusi sangat besar di kalangan lingkungan masyarakatnya. Namun di sisi lain, ada muslim yang sangat miskin yang tidak bisa berkontribusi, tinggal saja dia susah dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dalam melihat hal ini, Islam sangat menganjurkan dan mewajibkan orang kaya atau orang yang mampu untuk melakukan zakat dan memberikan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, perbedaan sosial. Islam pun juga mengakui adanya perbedaan status sosial di kalangan masyarakat. Contoh, seorang pemimpin negara dengan orang buruh. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak boleh memandang rendah seorang buruh, karena kita itu seorang pemimpin negara. Karena dalam Islam, semua umat manusia itu martabatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mereka layak untuk diberi kehormatan dan dihargai hidupnya ataupun apapun martabat yang ia miliki. Yang ketiga, perbedaan etnis dan ras. Umat Islam itu memiliki umat muslim yang memiliki ras, suku, warna kulit, dan etnis yang berbeda-beda. Namun itu bukanlah suatu hal yang membuat kita harus mendiskriminasi satu kelompok ke kelompok lain. Karena dalam ajaran Islam sangat menekankan bahwasanya umat Islam itu dipandang dari ketakwaan dan kebajikannya. Dan umat Islam itu sangat menganjurkan atau menekankan bahwa juga semua umat Islam itu wajib dihormati dan diperlakukan adil layaknya manusia biasa, tanpa memandang ras mereka, suku mereka, etnis mereka, maupun warna kulit mereka. Yang keempat, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Agama Islam sangat mendorong umat-umatnya untuk selalu mencari ilmu pengetahuan guna menjadi sarana mereka untuk selalu meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, tentu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini dan sekarang berbeda-beda. Contoh, para ulama yang sangat mendalami ilmu agama Islam, dan ada calon cendekiawan yang sangat mendalami ilmu lainnya. Contoh, ilmu sains, teknologi, maupun seni dan yang lainnya. Nah, dari perbedaan ini itu tidak membuat kita
harus menjelekkan atau merendahkan orang-orang yang ilmu pengetahuan tidak tinggi. Namun, Islam sangat mengajarkan dan menekankan bahwasanya kita harus menghormati, saling menghargai, dan kalau bisa, harus bisa berbagi pengetahuan kita kepada umat Islam yang lainnya, agar terciptanya umat Islam yang memiliki ilmu yang tinggi secara menyeluruh, dan umat Islam menjadi umat yang pintar dalam pengetahuan, baik itu di pengetahuan agama, teknologi, sains, kesenian, dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya, Vicky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.